Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Smart. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Smart Scary kembali akan menemani hari Jumat kalian nih teman-teman. Kali ini kita punya 7 wisata misteri di Bali. Dijamin bikin teman-teman semua penasaran. Seperti apa 7 wisata misteri yang ada di Bali? Yuk, langsung aja kita mulai. Smart Scary 4. 1. Dam Ongan. Dam Ongan atau Bendungan Ongan yang berlokasi di Jalan Noja Saraswati, Denpasar, Bali. Ini memiliki kisah sejarah tersendiri. Awal mula dinamakan Dam Ongan karena berasal dari kata dam, yang berarti bendungan, dan kata ongan, yang berarti manusia. Konon, bendungan ini terbentuk karena pengorbanan manusia sebagai fondasi awal dari bendungan yang sudah ada saat bendungan ini selain digunakan sebagai tempat untuk pengairan, juga digunakan sebagai kuburan massal oleh Belanda. Jadi, karena korban-korban pembantaian dari sejarah Belanda tersebut yang menyebabkan bendungan ini menjadi angker. Jadi bukan karena kisah sejarah Ki Sawunggaling dan istrinya yang mengorbankan diri saat itu. Ini. Oleh karena itu, masyarakat sekitar mengenali bendungan ini sebagai salah satu tempat yang angker dan disegani. Kini, bendungan tersebut telah direnovasi menjadi taman rekreasi oleh pemerintah kota Denpasar dengan nama Taman Lila Ulangun. 2. Patung Bayi Sakah. Patung Bayi Sakah yang tersohor memiliki kisah mistis. Patung bayi raksasa ini terletak di persimpangan Jalan Raya Sakah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukowati, Gianyar, Bali. Masyarakat Bali, khususnya warga Gianyar, kerap mendengar cerita mistis terkait patung bayi Sakah yang berdiri sejak tahun 1989. Anehnya, dahulu tidak ada satupun masyarakat Bali yang diperbolehkan mengungkap sejarah pembangunan patung bayi dengan wujud duduk bersila itu. Hingga akhirnya, pemangku pengayah di patung bayi Sakah mempublikasikan cerita pembangunan patung bayi. Selain itu, patung bayi juga memiliki arti lain sebagai simbol kelahiran manusia ke dunia. Konon, dahulu ada seorang warga yang memiliki ilmu spiritual tinggi mendapat pawisik atau wahyu agar membangun sebuah patung bayi di persimpangan Jalan Raya Sakah. Patung bayi pun didirikan dengan ukuran raksasa dan memiliki nama lain Sahyang Brahmana Lelare. Menurut warga setempat, pada saat bulan purnama terdengar suara bayi menangis yang ditengarai dari patung bayi Sakah. Bahkan terkadang, ketika ada warga yang melewati jalan tersebut seperti melihat patung bayi menoleh ke arahnya. Namun di balik aura mistisnya, terdapat pula orang yang datang atau tangkil ke patung bayi Sakah. Mereka kerap menghaturkan sesajen berupa banten, canang, dan lainnya untuk meminta keturunan bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Orang-orang non-Hindu juga terlihat datang ke patung bayi Sakah. Bahkan ada beberapa orang yang berhasil mendapat keturunan setelah berdoa di patung bayi tersebut. 3. Air terjun Tegenungan. Jika berbicara air terjun, Indonesia memang memiliki jutaan air terjun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semuanya memiliki keindahan tersendiri yang berbeda dengan air terjun lainnya. Salah satunya adalah air terjun Tegenungan yang berada di Gianyar, Bali. Selain memiliki air terjun yang indah, air terjun Tegenungan juga memiliki cerita-cerita mistis di dalamnya. Seperti apa sih air terjun Tegenungan ini? Yuk kita telusuri. Tak hanya menyuguhkan air terjun yang indah dan pemandangan cantik, ternyata air terjun Tegenungan juga memiliki sederet mitos yang menambah kesan seram di masyarakat tersendiri yang berbeda dengan air terjun lainnya, dan yang menjadi nilai tambah dari tempat tersebut adalah mitos yang berkembang di masyarakat. Bahkan setiap air terjun memiliki cerita-cerita yang berbeda. Air terjun Tegenungan terletak di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Ada beberapa mitos yang menghiasi air terjun Tegenungan ini. Kabarnya, air terjun Tegenungan ini dihuni oleh sosok penanda lanang atau pendeta laki-laki berbaju serba putih. Selain itu, masyarakat juga percaya jika air terjun Tegenungan merupakan Griya Niskala, yang artinya adalah rumah gaib. Hal ini diperkuat dengan adanya Pura Beji Tirta Mertajiwa yang tak jauh dari air terjun Tegenungan. Nah, mitos lain yang berkembang di masyarakat adalah kabar jika air terjun Tegenungan ini selalu meminta tumbal. Beberapa kejadian di air terjun Tegenungan pernah menelan korban jiwa. Kabarnya, melansir dari Pegi-Pegi, korban tiba-tiba menghilang saat berenang dan jasadnya baru ditemukan beberapa hari setelah kejadian. Karena hal inilah yang membuat masyarakat meyakini jika air terjun Tegenungan meminta korban.
4. Kuburan Desa Trunyan. Kekentalan budaya yang juga masih terikat kuat pada masyarakatnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sehingga tidak mengherankan bila Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi orang kebanyakan. Tetapi di balik semua itu, ternyata banyak kisah tak kasat mata yang juga hadir mengiringi. Seperti contohnya cerita misteri di salah satu tempat unik di Bali, yaitu kuburan Trunyan. Bila pada umumnya di Bali orang-orang setelah meninggal akan dilakukan upacara adat Ngaben pembakaran jenazah, tapi berbeda halnya dengan masyarakat atau orang-orang di Desa Trunyan. Padahal Desa Trunyan sendiri masih masuk di kawasan Bali, tepatnya berada di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Bagi masyarakat Desa Trunyan mereka memiliki tradisi sendiri, yang mana tradisi ini menjadi cerita misteri di balik adanya kuburan Trunyan. Di kuburan Trunyan Anda akan dapat melihat mayat-mayat yang dibiarkan begitu saja tergeletak di atas tanah tanpa dikubur dan hanya diberi penutup berupa anyaman kayu berbentuk segitiga sama kaki. Bila hal ini dinalar menggunakan logika jelas hal ini tidak mungkin dilakukan bukan? Sebab jenazah-jenazah tersebut tentu akan mengeluarkan bau busuk yang mengganggu indera penciuman. Tetapi nyatanya walaupun di kuburan Trunyan jenazah hanya diletakkan begitu saja, tidak ada bau busuk yang menyelimuti ataupun lalat dan hewan-hewan lain yang lazimnya menggerogoti tubuh jenazah. Sangat aneh bukan? Usut punya usut ternyata hal ini disebabkan oleh keberadaan sebuah pohon tempat di mana jenazah tersebut diletakkan. Pohon tersebut bernama pohon Tarumenyan. Disebut demikian sebab dahulu kala diceritakan bila pohon ini mengeluarkan bau yang teramat wangi bahkan dapat tercium dari tanah Jawa. Dan karena keharuman tersebut raja-raja dari Jawa akhirnya dapat sampai ke tempat tersebut pohon Tarumenyan, dan salah satunya menikah dengan dewi penunggu pohon tersebut. Karena raja itu tidak mau ada lagi yang terhipnotis dan mencium bau wangi pohon Tarumenyan, maka raja itu memerintahkan untuk meletakkan jenazah di sekitar pohon tersebut agar wanginya tidak lagi menguar hebat. Dan dari sanalah tradisi tersebut selalu diwariskan dan turun-temurun hingga kini. Tetapi kenyataannya memang tak pernah ada bau busuk dan semacamnya di sekitar kuburan. Tentu hal ini adalah salah satu cerita mistis yang mau tidak mau harus diakui keberadaannya. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa mayat yang bisa disemayamkan dekat pohon Tarumenyan tidak bisa sembarang orang. Sebab ada kriteria khusus bagi mayat yang bisa disemayamkan di kuburan Trunyan itu. Terlepas dari legenda tersebut benar atau tidak, toh nyatanya memang di kuburan Trunyan memang tidak mengeluarkan bau busuk meskipun banyak jenazah yang hanya diletakkan begitu saja. 5. Taman Festival. Dikutip dari sejarahbali.com, Taman Bali Festival, sebuah tempat rekreasi dan wisata yang populer di kawasan pariwisata Denpasar di tahun 1997. Bahkan sampai saat ini pun ketika tempat ini tidak terurus lagi dan sudah terbengkalai, tetap menjadi tujuan wisata menarik bagi orang-orang tertentu. Tempat ini terkesan angker, horor dan mistis. Pulau Bali memiliki banyak keindahan yang pantas untuk dinikmati oleh wisatawan. Kemolekan pantainya, kecantikan alam pegunungan menjadi sesuatu hal mainstream yang membuat wisatawan betah. Di balik keindahan tersebut ada beberapa tempat yang menampilkan wisata horor atau menyeramkan. Salah satunya adalah bekas bangunan Taman Festival Bali di Denpasar. Tempat ini dibiarkan terbengkalai. Sebelumnya Taman Festival Bali adalah sebuah tempat wisata yang memiliki banyak hiburan. Taman Festival Bali di Denpasar telah populer yaitu sejak pada tahun 1997. Akhirnya menjadi tujuan wisata sekaligus tur yang diminati dan sering dipenuhi pengunjung. Namun situasinya sekarang berbeda. Bangunan tidak terurus, ditumbuhi semak belukar. Ada bekas coretan-coretan di dinding bangunan. Konon kabarnya di setiap bangunan tersebut sudah ada penunggu setianya. Dan juga bahkan dipakai syuting film horor oleh stasiun TV lokal Indonesia. Masyarakat setempat menyatakan taman ini telah dijadikan tempat perkumpulan makhluk halus leak. Petugas penjaga yang menjaga taman pun kabarnya kerap mendengar suara anak kecil berlarian di sekeliling taman tersebut. Bahkan pernah suatu hari di mana di Bali pada hari tertentu seperti Purnama Kajeng Kliwon, petugas tersebut hendak menghaturkan canang ke belakang taman tersebut ada sebuah pura yang disebut Penungun Karang.
Karena jauh petugas tersebut harus mengendarai motor membawa canang, sesaji persembahan untuk penjaga di tempat itu. Tiba-tiba di jalan yang melewati bangunan hancur, terdengar suara perempuan yang memanggil sambil menangis di tempat itu. Petugas itu pun tidak menghiraukannya karena dia akan melakukan persembahyangan. 6. Bounty Beach Club Bungalow. Bounty Beach Club Bungalows adalah sebuah tempat penginapan di salah satu pulau kecil di Bali. Pulau kecil itu bernama Gili Meno. Letaknya jauh dari keramaian. Para wisatawan asing merasa bahwa Bounty Beach Bungalows merupakan penginapan indah yang menawarkan ketenangan dan kenyamanan. Bounty Beach Club Bungalow memiliki segudang keindahan dan tak pernah sepi pengunjung. Namun, itu dulu selama masa kejayaan. Kini, Bounty Beach Bungalow menjadi sarang hantu. Bounty Beach Club Bungalow sudah tak beroperasi lagi dan meninggalkan jejak bangunan megahnya. Beberapa bangunan telah menjadi puing dimakan usia serta cuaca. Untuk mencapai lokasi, Semeton dapat menggunakan kapal feri atau dengan speedboat. Cukup mudah mencapai lokasi, sebab banyak warga setempat yang akan mengantarkan Semeton. Namun, Semeton tak akan ditemani berkeliling sebab banyak warga yang kurang menyukai berlama-lama di tempat seram ini. Bounty Beach Bungalow sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2002. Hal yang melatar belakangi mengapa hotel ini sudah tidak beroperasi lagi memiliki dua versi berdasarkan rumor. Rumor pertama menyebutkan bahwa penyebab hotel ini tak beroperasi adalah bom Bali. Pada tahun 2002, bom Bali menewaskan puluhan hingga ratusan wisatawan asing maupun warga lokal. Oleh karenanya, banyak tempat penginapan yang tak dilirik oleh wisatawan, sehingga membuat hotel Bounty Beach Bungalow mengalami kebangkrutan dan tak beroperasi lagi. Rumor kedua menyebutkan bahwa sang pemilik meninggal secara misterius dan dalam kondisi mengenaskan. Bangunan megah hotel memiliki suasana gelap serta ditambah sunyinya pulau kecil. Terdapat koridor gelap yang dimana, jika Semeton melihatnya terlalu lama, Semeton akan merasa dilihat oleh seseorang di dalam kegelapan. Banyak wisatawan juga mengaku pernah melihat sesosok bayangan gelap yang menyerupai raksasa. Pesona wisata di Bali selalu mampu memikat wisatawan untuk berkunjung. Bali terkenal memiliki pantai yang indah, bangunan pura eksotis, dan lainnya. Terutama jika Anda singgah ke daerah Bedugul. Siapa yang tidak mengetahui wilayah Bedugul di Bali? Salah satu bagian dari Pulau Dewata tersebut tentu sudah tak asing lagi bagi banyak orang terutama wisatawan. Namun tahukah Anda, terdapat salah satu destinasi wisata misterius di wilayah Bedugul? Jawabannya adalah Hotel Pondok Indah atau biasa disingkat PI Bedugul, Bali. Tidak seperti hotel pada umumnya, alih-alih menjadi tempat penginapan, Hotel PI Bedugul sama sekali tidak pernah dihuni sejak pertama kali dibangun. Hal ini pula menjadikannya kawasan seram di wilayah Bedugul.
6. Pantai Ye Kuning.